Baik, selamat pagi Bos dan teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini, kami kelompok akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran Beyond Center and Cycle Time atau biasa disebut dengan BCCT. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natasha Immanuelia dengan NRP 161302105 dan teman saya Elkesia Rantedatu dengan MRP 161302107. Materi yang akan kita bahas di antara lainnya yaitu yang pertama, pengertian dan asal-usul dari model pembelajaran BCCT. Lalu yang kedua, syarat-syarat dalam melakukan model pembelajaran BCCT. Lalu yang ketiga, metode atau cara penerapan dari model pembelajaran BCCT. Lalu yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran BCCT. Lalu yang kelima, penerapan model pembelajaran BCCT di era pandemi atau di masa pandemi. Yuk, kita simak. Untuk materi pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan juga asal-usul dari model pembelajaran Beyond Center and Cycle Time atau BCCT. Beyond Center and Cycle Time atau pembelajaran sentra dan lingkaran merupakan model pembelajaran dengan konsep belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar dalam pendidikan anak usia dini. Pembelajaran BCCT merupakan pengembangan dari pendekatan Montessori, kemudian High School, dan Reggio Emilia. Model pembelajaran ini itu dianggap cocok untuk anak normal maupun anak dengan berkebutuhan khusus. Menurut Deptiknas tahun 2006 pada halaman 2-3 menjelaskan bahwa metode Beyond Center and Cycle Time atau BCCT adalah suatu metode dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang lebih dikenal dengan lebih jauh tentang sentra dan saat lingkaran. Model pembelajaran BCCT ini berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan pijakan untuk perkembangan anak. Nah, sentra main adalah zona atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak. Saat lingkaran ini dimaksud adalah di mana pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah main. Nah, yang dimaksud pijakan di sini itu adalah dukungan yang berubah-ubah yang disesuaikan dengan perkembangan yang dicapai anak, yaitu terdiri dari 4 pijakan. Nah, 4 pijakan ini diantara lainnya yaitu pijakan lingkungan, kemudian pijakan sebelum main, dan kemudian pijakan saat main, dan yang terakhir yaitu pijakan setelah main. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asal-usul dari model pembelajaran Beyond Center and Cycle Time atau BCCT. Model pembelajaran Beyond Center and Cycle Time atau BCCT ini itu ditemukan dan dikembangkan oleh Dr. Pamela Phelps. Dia adalah seorang tokoh pendidikan asal Amerika Serikat. Nah, konsep dari pembelajaran BCCT ini itu ditemukan berdasarkan hasil teoretik dan juga hasil pengalaman dari Dr. Pamela Phelps selama 40 tahun mengabdi di Creative Center for Childhood Research and Training atau biasa disebut CCFT di Florida. Nah, Florida ini yaitu sebuah lembaga penyedia dan latihan dan juga penelitian tentang perkembangan anak di Amerika Serikat. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia itu secara resmi mengadopsi pembelajaran BCCT atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran sentra pada tahun 2004.
Nah, pertama kali model pembelajaran BCCT ini itu diterapkan dan dikembangkan di Indonesia pada sekolah Al-Falah, yaitu di Ciracas, Jakarta Timur, yang secara langsung itu dibina oleh Creative Center for Childhood Research and Training atau CCRT. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai syarat-syarat dalam melakukan model pembelajaran BCCT. Berikut ini syarat-syarat dalam melakukan model pembelajaran Beyond Center and Cycle Time atau BCCT, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi sentra persiapan. Sentra persiapan adalah area untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak, kemudian pengetahuan, dan juga sains sederhana. Nah, pada area ini itu anak bermain dengan angka, kemudian menghitung, menjumlah, mengurangi, dan juga melakukan percobaan ilmiah sederhana seperti mengelompokkan warna, kemudian mencampurkan warna, bermain, geometri, kemudian mencocokkan dan juga lain sebagainya. Nah, sarana yang harus dipersiapkan pada sentra ini itu diantara lainnya seperti pensil, spidol, tikar, spons, kubus, angka, kemudian gambar huruf, kemudian sempoa angka, domino, kemudian puzzle, geometri, kemudian puzzle angka, kubus huruf, puzzle geometri, kemudian puzzle angka, puzzle cat, dan juga puzzle benda. Kemudian jam, pohon hitung, papan angka, puluhan boneka tangan maksudnya, kemudian pakaian adat gitu ya kan. Kemudian krayon, lem, kertas origami, spidol, buku gambar, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu sentra ibadah. Nah, sentra ibadah ini merupakan salah satu sudut di mana anak ini diajarkan materi tentang ibadah dengan segala variannya, dengan tujuan untuk mengembangkan secara maksimal kecerdasan moral spiritual anak. Dengan kecerdasan spiritualnya, anak ini diharapkan sampai kepada pemahaman kalau Tuhan itu sebagai kuasa dan pencipta. Dengan kecerdasan spiritual pula, itu diharapkan anak dapat mengembangkan perilaku secara agaman, gitu kan, dalam kehidupan sehari-hari. Mainan yang tersedia pada sentra ini itu diantara lainnya meliputi gambar masjid, kemudian gambar Ka'bah, kemudian gambar orang sholat, gitu ya kan, kemudian gambar orang berwudu, kemudian gambar huruf kaligrafi seperti itu, kemudian beraneka puzzle, dan masih banyak lainnya. Untuk sentra ibadah ini itu sebenarnya opsional, itu tergantung dari sekolah, masing-masing. Misalkan kalau yang saya temukan di sini yaitu sekolah dengan syariat Islam, bisa juga nanti teman-teman gitu ya kan, teman-teman bisa mencari dengan agamanya masing-masing seperti itu. Lalu saya lanjutkan yang ketiga. Sentra ketiga ini diantara lainnya sentra alam. Nah, sentra alam ini adalah salah satu sudut belajar yang dalamnya terdapat bahan-bahan alam, baik benda hidup maupun benda mati. Nah, ada tujuannya, yaitu tujuan dari sentra alam ini agar anak dapat mengembangkan kecerdasan naturalistik atau lingkungan. Tidak hanya itu saja, area ini juga sangat berguna untuk mengasah kemampuan kognitif anak dengan percobaan sains sederhananya. Kemudian kecerdasan matematika dan juga kecerdasan motorik halus anak. Sarana yang tersedia pada sentra alam ini itu diantara lainnya seperti biji-bijian, pasir, air, tanah, tepung, daun, kayu, pewarna, krayon, kuas, botol, dan lain-lainnya. Adapun kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan pada sentra ini
yaitu di antara lainnya finger painting, kemudian kolase Play-Doh, kemudian melukis, memancing ikan, kemudian menggunting, menggoreng, mengayak, mencampur warna, kemudian memasukkan biji-bijian ke dalam wadah, dan masih banyak lagi seperti itu. Lalu keempat, yaitu sarana sentra bermain peran. Sentra bermain peran ini adalah sentra di mana anak diajak tentang peran mikro, semisal profesi sebagai polisi, tentara, pemadam kebakaran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada area ini itu anak diminta memerankan profesi tersebut sesuai dengan tema yang diangkat. Pada saat pembelajaran tersebut, semisal tema tentang kesehatan, maka anak ini dibagi perannya. Perannya apa aja? Yaitu ada pembaca antrian, kemudian apoteker, perawat, pasien, dan demikian selanjutnya pada tema yang berbeda. Nah, adapun tujuan dari area bermain peran ini, yaitu di antara lainnya untuk melatih anak mengembangkan kemampuan bahasanya, kemudian berkomunikasi sesuai dengan peran yang dimainkan, kemudian memainkan peran, kemudian juga melatih kemampuan mendengar, kemudian menggunakan alat-alat yang digunakan. Kemudian dapat melatih kepercayaan diri anak, kemudian menumbuhkan minat terhadap satu profesi, dan juga menumbuhkan bakat dan juga cita-cita anak. Sama halnya dengan sentra-sentra lainnya, sebelumnya sudah saya bahas, beberapa alat yang tersedia pada area bermain peran ini di antara lainnya yaitu karpet, lemari atau rak, tempat menyimpan mainan, kemudian papan tulis, kursi, alat-alat mainan sesuai dengan tema yang diangkat. Lalu yang kelima yaitu ada sarana seni dan kreativitas. Nah, pada sentra ini anak itu diajak untuk bermain dan belajar tentang alat musik, kemudian bunyi, menggambar, menganyam, membuat adonan, kemudian membuat bentuk dari adonan, kemudian menggunting bentuk, kemudian menjahit, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran dengan tema musik ini, anak itu diajarkan mengenai bentuk-bentuk alat musik, mulai dari alat musik tiup, pukul, petik tekan, atau piano, kemudian alat musik dengan digesek. Nah, mereka itu juga belajar mengenai bunyi alat musik dan cara sederhana memainkan alat musik. Pada tema ini juga secara khusus aspek perkembangan yang dimunculkan yaitu pengembangan motorik halus dan juga aspek kecerdasan musikal. Sarana yang tersedia pada sentra seni dan kreativitas ini diantara lainnya seperti alat musik seperti gitar, kemudian gendang, rebana, krakakan, kemudian suling, harmonika, angklung, trompet, piano, dan aneka jenis puzzle. Kemudian krayon, buku gambar, pensil, gunting, dan masih banyak lain. Tuh. Nah, untuk yang keenam ini di antara lainnya ada sarana sentra balok. Nah, sentra balok ini itu merupakan sudut di mana anak belajar tentang geometri, bangunan, matematika sederhana, dan konsep-konsep keseimbangan bangunan, kemudian bentuk bangunan, dan juga termasuk warna. Adapun tujuan dari sentra ini yaitu di antara lainnya untuk mengembangkan kecerdasan visual spasial. Anak dapat mengenali dan membedakan bangunan, kemudian ruang, dan juga termasuk dapat mengembangkan kecerdasan matematika anak. Karena geometri itu kan salah satu dari matematika. Adapun sarana yang tersedia pada sentra balok ini di antara lainnya yaitu balok susun natural, kemudian balok susun toples, kemudian balok susun besar, balok susun kecil, menara segi 6, menara segi 3, kemudian balok tangga warna, kemudian rambu lalu lintas, dan lain-lainnya. Seperti itu.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode atau cara penerapan model pembelajaran Beyond Center and Cycle Time atau BCCT. Anak-anak dapat belajar melalui permainan mereka. Pengalaman bermain yang menyenangkan dengan bahan, benda, dan juga teman-teman sebayanya, dan juga perhatian orang dewasa, itu dapat menolong anak untuk dapat berkembang secara fisik, kemudian emosi, kognisi, dan juga sosial. Menurut Weikart DKK dalam Dektinas tahun 2004 pada halaman 1, ada 3 jenis permainan, yaitu diantara lainnya yang pertama sensori motor, yaitu atau main fungsional. Kemudian yang kedua main peran mikro dan makro. Kemudian yang ketiga ada main pembangunan atau sifat bahan cair atau bahan alam dan juga struktur. Nah, jenis permainan tersebut itu terimplementasi dalam model pembelajaran Beyond Center and Cycle Time atau BCCT. Nah, pendekatan BCCT ini itu berusaha merangsang anak agar bermain secara aktif di sentra-sentra permainan. Dalam pendekatan BCCT ini, yang dituntut untuk aktif yaitu adalah peserta didik dan bukan guru. Nah, guru ini itu sebagai pendidiknya. Pendekatan BCCT ini itu menghendaki anak sebagai subjek otonom yang secara bebas mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Itu menurut Suyadi pada tahun 2010. Dalam hal ini, guru ini itu hanya memiliki tugas sebagai motivator, fasilitator, kemudian pendamping, dan memberikan pijakan-pijakan. Nah, pijakan yang dimaksud ini adalah dukungan yang berubah-ubah dan juga disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak atau dalam istilah Montessori atau disebut dengan masa peka-peka. Seperti itu. Nah, pendekatan BCCT ini itu dianggap sangat tepat jika digunakan pada program pendidikan anak usia dini, terlebih untuk menanamkan nilai-nilai sosial pada anak. Proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan BCCT ini itu memiliki makna tersendiri dalam memberikan pengalaman belajar pada anak usia dini, terlebih mengenai penanaman nilai dan moral untuk hidup. Lalu pendekatan yang identik dengan pengelompokan tempat belajar ini menjadi salah satu pendukung perkembangan yang terjadi pada anak. Perkembangan yang terjadi seumur hidup ini itu diawali pada usia dini, di mana mereka ini berada pada masa keemasan atau golden age untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, BCCT ini layak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, mensosialisasikan serta mengembangkan pendekatan ini menjadi lebih baik untuk kualitas perkembangan anak yang baik. Tahap atau cara penerapan dari model BCCT atau Beyond Center and Cycle Time ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama yaitu berupa pijakan lingkungan main atau persiapan. Nah, kegiatannya yaitu mempersiapkan lingkungan bermain anak. Lalu yang kedua, tahap kedua maksudnya yaitu pijakan sebelum bermain. Kegiatan yang dimaksud yaitu melakukan kegiatan awal permainan dan juga saat lingkaran gitu. Lalu tahap ketiga yaitu pijakan selama bermain. Nah, kegiatannya itu apa aja? Yaitu diantara lainnya melakukan kegiatan bermain sesuai dengan tema dan juga sentra yang sudah disiapkan oleh guru. Lalu untuk tahap keempat yang terakhir yaitu pijakan setelah bermain. Nah, kegiatannya ini yaitu mengakhiri aktivitas bermain dan juga refleksi dan juga saat lingkaran seperti itu. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran BCCT atau Beyond Center and Cycle Times. Nah, kan kita mau bahas kelebihan dan kelemahan nih. Nah, kita bahas kelebihannya terlebih dahulu ya. Nah,
Jadi, kelebihan BCCT, model pembelajaran BCCT atau Beyond Center and Cycle Times ini ada banyak. Nah, salah satunya kalian bisa lihat di sini. Yang pertama ada kegiatan pembelajaran tertata dan lebih runtut. Nah, dengan kita menggunakan metode pembelajaran BCCT ini, maka pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih runtut karena sudah jelas tertulis di dalam RPPH seperti itu. Nah, lalu poin yang ketiga di sini, anak memiliki dan mendapat kesempatan untuk aktif, kreatif, berani dalam mengambil keputusannya sendiri. Nah, jadi melalui metode belajar model BCCT ini, seorang anak dapat mendapatkan kebebasan dalam memilih. Karena seperti yang kita tahu, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Natasha, ketika kita melakukan metode BCCT, kita tidak memilihkan kepada anak, tapi anak yang memilih sentra di mana dia akan melakukan atau dia akan belajar sambil bermain, tempat di sentra di mana dia mau belajar seperti itu. Jadi anak akan milih apakah dia mau di sentra agama kah atau intak, ataukah dia mau di sentra persiapan kah, atau dia mau di sentra keterampilan atau seni. Itu semua tergantung dari pilihan anak itu, seperti itu. Jadi anak bisa membuat suatu pilihan. Lalu yang ketiga di sini, kegiatan pembelajaran lebih dinamis. Nah, dengan menggunakan metode pembelajaran BCCT ini, metode pembelajaran yang dilakukan khususnya di dalam PAUD akan terkesan lebih dinamis dan tidak monoton karena anak bebas memilih kesukaannya itu seperti apa. Dan tentunya ini menjadi salah satu cara yang fleksibel dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan pada anak, seperti itu. Nah, lalu yang keempat di sini, kurikulum yang diarahkan berfokus untuk membangun pengetahuan anak. Nah, ini sesuai dengan teori-teori dari para ahli yang mengungkapkan bahwa seorang anak itu membangun pengetahuannya secara sendiri. Nah, dengan melakukan metode BCCT ini, maka anak akan dituntut untuk belajar melalui pengalamannya dia. Ketika dia bermain, dia melakukan sesuatu di sentra yang sudah dia pilih. Seperti itu. Nah, tadi itu kelebihan. Sekarang kita bahas ada kekurangannya di sini. Nah, kekurangan atau kelemahan BCCT ini, yang pertama, satu, dibutuhkan ruang dan biaya yang mahal. Nah, jadi jika ingin menerapkan metode pembelajaran BCCT ini atau Beyond Center, Circle, and Times, itu kita harus memiliki uang, butuh biaya, dan butuh ruangan yang sangat besar untuk membangun setiap sentra. Nah, misalnya ada sentra memasak. Nah, itu ruangannya harus sendiri, sentra kesenian atau sentra drama seperti itu harus sendiri juga begitu. Sentra musik itu juga harus sendiri. Jadi sentranya ini memiliki ruang-ruang tersendiri gitu. Jadi memang butuh ruangan dan juga butuh biaya yang lebih mahal dalam penerapan BCCT. Nah, lalu diperlukan masing-masing sentra seorang guru yang khusus ahli dalam bidangnya. Nah, jadi di setiap ruang-ruang sentra ini seperti tadi ada sentra keterampilan, ada sentra musik dan seni, terus juga ada sentra memasak seperti itu. Nah, itu dibutuhkan tenaga-tenaga yang lebih profesional atau guru-guru yang ahli di bidangnya. Misalnya bidang masak, sentra masak. Nah, harus ada guru yang selalu mendampingi seorang anak dalam melakukan kegiatan di dalam sentra masak. Bukan hanya guru utama, tapi juga guru dari sentra itu sendiri. Seperti itu. Jadi memang dibutuhkan lebih banyak pendidik atau lebih banyak tenaga kerja dalam melakukan model pembelajaran BCCT ini. Lebih mengeluarkan banyak tenaga. Nah, lalu yang ketiga di sini, kegiatan bermain yang dilakukan tidak selalu menggunakan semua jenis permainan. Kenapa begitu? Padahal kan sentranya banyak. Gini, jadi di dalam model pembelajaran BCCT ini, anak diberikan kebebasan untuk memilih sendiri. Nah, kita tahu ya, anak usia dini itu seperti apa. Jika dia suka dengan satu hal, dia itu tidak akan tertarik dengan hal yang lain. Dia akan mencoba hal yang dia sukai saja, dan dia tidak mau mencoba sentra-sentra yang lain karena dia sudah suka sentra itu.
sentra yang sudah dia anggap itu punyanya dia gitu, tempatnya dia. Misalnya ada kegiatan subtema. Nah, subtemanya ini tentang gajah. Nah, si anak ini dia akan memilih, misalnya dia pilih sentra di bagian sentra persiapan. Nah, si anak di dalam sentra persiapan ini dia bisa menulis, dia bisa menggambar sesuka hatinya dia. Nah, di hari berikutnya akan seperti itu. Dia akan memilih sentra persiapan untuk sub-sub tema yang lainnya ketika pembelajaran dimulai. Dan itu akan menyebabkan anak ini tidak melakukan atau tidak menggunakan semua jenis permainan yang ada di dalam sentra karena dia yang memilih sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, kita sudah tahu nih kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran BCCT atau Beyond Center and Circle Times. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai penerapan mode pembelajaran BCCT di era pandemi. Nah, seperti yang kita tahu ini, pandemi sudah melanda dunia. Sampai saat ini sudah terhitung 2 tahun. Nah, banyak beberapa sekolah yang dari BCCT atau dari model pembelajaran kelompok atau area berubah menjadi model pembelajaran klasik. Nah, bagaimana dengan model yang mau sekolah yang ingin tetap menerapkan model pembelajaran BCCT ini, tapi dalam era pandemi yang secara otomatis ketika kita membahas pandemi dalam bidang pendidikan, mau tidak mau kita akan melakukan yang namanya pembelajaran daring atau dalam jaringan. Biasanya menggunakan aplikasi ya, menggunakan handphone, menggunakan gadget, menggunakan laptop melalui Google Meeting, Zoom, Microsoft Teams, dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana? Apakah BCCT ini bisa diterapkan di dalam era pandemi, khususnya di dalam pembelajaran dalam jaringan ataupun dari rumah seperti itu? Apakah bisa? Tentu bisa. Nah, sudah beberapa sekolah yang sudah saya cari informasinya mengenai penerapan model pembelajaran BCCT ini dalam era pandemi. Nah, setelah saya mencari tahu, di sini saya menemukan beberapa cara untuk melakukan metode pembelajaran BCCT. Nah, syarat yang pertama, sosialisasikan dengan orang tua wali. Nah, jadi pembelajaran BCCT ini harus dibutuhkan yang namanya kerjasama dari orang tua dan juga wali anak. Nah, jadi kan selama ini yang orang tua pikirkan itu mungkin antar anaknya ke TK atau ke lembaga PAUD dan ya sudah, sisanya itu gurunya yang melakukan kan. Nah, kali ini di dalam era pandemi ini orang tua yang berpengaruh besar dalam penerapan model pembelajaran BCCT kepada anak di era digital ya, di era pandemi ini. Jadi sekolah-sekolah di luar sana yang sudah saya baca itu mereka melakukan terlebih dahulu sosialisasi bagaimana penerapan BCCT, bagaimana cara cara kita sebagai orang tua untuk membimbing anak ketika dia memilih sentra yang dia inginkan. Nah, jadi pertama disosialisasikan dulu biar orang tua walinya itu tahu cara pembelajarannya ternyata seperti ini. Nah, lalu yang kedua, orang tua menyediakan fasilitas. Nah, ini dia nih kunci utamanya dalam pembelajaran BCCT di bidang pandemi. Di era pandemi maksud saya. Nah, jadi yang pertama itu orang tua harus menyediakan fasilitas. Setelah sosialisasi, sudah tahu cara model pembelajarannya itu seperti apa, prosedurnya itu seperti apa, orang tua harus menyediakan fasilitas seperti itu. Entah itu fasilitasnya berupa pensil, alat tulis, berupa balok-balok, atau mungkin berupa buku cerita atau boneka tangan. Tidak perlu yang mahal-mahal, hanya yang sederhana saja, yang bisa digunakan anak seadanya, seperti itu. Kalau memang tidak ada fasilitasnya ya sudah, jangan dipaksakan, yang ada saja di situ. Nah, lalu bagaimana cara pembelajarannya? Jadi begini, ya seperti pembelajaran pada umumnya ya, ada kegiatan pembuka, ada kegiatan inti. Nah, ketika kegiatan inti, di sini model pembelajaran BCCT diterapkan melalui Zoom,
Melalui Zoom ini kita sebagai orang tua akan mendampingi anak. Nah, ketika kegiatan ini dimulai, anak akan disuruh untuk memilih sentra yang ada di rumah. Seperti itu. Sentranya ada di rumah, bukan di sekolah tapi ada di rumah. Sentranya itu apa saja? Misalnya sentra persiapan. Ketika anak ingin sentra persiapan, orang tua harus memberikan fasilitas yang sudah disediakan. Misalnya dikasih buku, dikasih pulpen, dikasih pensil warna seperti itu, dan membiarkan anak untuk berimajinasi berkarya sesuai dengan subtema pada hari itu. Atau misalnya anak mau sentra alam yang berhubungan, misalnya dia mau bermain dengan pasir. Nah, mau tidak mau orang tua harus membawa anak itu ke tempat yang ada pasirnya. Harus menyediakan setidaknya, kalau tidak bisa dibawa keluar rumah, bisa kita berikan dia box berisi pasir dan air untuk dia bermain. Tapi tentunya dengan memperhatikan keadaan sekitar di dalam rumah gitu. Jangan sampai loss dari kegiatannya dia akhirnya berantakan dan malah merepotkan orang tua sendiri, seperti itu. Atau mungkin dia mau yang lain, misalnya dia mau sentra drama gitu, sentra untuk untuk bermain peran. Nah, sentra bermain peran. Nah, kalau dia ingin sentra bermain peran, orang tua harus memberikan fasilitas berupa boneka tangan, atau mungkin bisa melalui bercerita atau bermain peran gitu. Tidak perlu kostum-kostum yang mahal, tidak perlu kostum-kostum yang susah untuk dicari, tapi bisa hanya dengan bermain role play seperti itu. Jadi penerapannya tetap fleksibel dan bisa dilakukan di mana saja, termasuk dilakukan dari rumah seperti itu. Nah, lalu yang ketiga di sini, orang tua membimbing dan menemani anak selama masa pembelajaran berlangsung. Nah, ini kunci penting dalam menerapkan sistem atau metode pembelajaran BCCT, Beyond Center and Circle Times. Nah, jadi ketika anak melakukan pembelajaran daring, pembelajaran dalam jaringan, pembelajaran dari rumah, orang tua atau wali harus ada yang mendampingi anak. Harus ada. Tidak bisa anak dibiarkan sendiri. Minimal mungkin kakaknya atau orang rumah seperti itu, bibinya atau orang tua, orang dewasa lainnya yang sudah tahu dengan penerapan pembelajaran model BCCT ini seperti apa. Nah, kita harus mendampingi anak itu ketika tanya jawab, ketika dia berinteraksi dengan guru dan teman-temannya melalui Zoom atau Google Meeting. Kita harus bersama dengan anak, kita harus menemani anak. Nah, kita harus memperhatikan, kita harus mengamati, dan kita harus memfasilitasi keperluan anak. Tapi kita sebagai orang tua tidak boleh membantu anak. Kita hanya mendukung anak agar dia dapat melaksanakan kegiatannya pada hari itu dengan baik. Seperti itu. Jadi kita tidak menggantikan anak, kita hanya berfungsi untuk memfasilitasi dan mengawasi anak, memberikan apa yang anak butuhkan dalam pembelajaran ketika pembelajaran BCCT ini berlangsung. Seperti itu, sampai akhir kegiatan selesai. Seperti itu. Jadi, metode pembelajaran BCCT ini tetap bisa dilakukan walaupun secara online atau daring. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari presentasi saya dan Natasha pada hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah mau mendengarkan. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Terima kasih.